Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Legend of Swordman. Bab 331, sebuah pintu masuk magisterial. Kakak keempat. Jian Wushuang menatap Surou dengan serius sebelum berbicara dengan suara rendah dan dalam. Selama ini, kamu menganggap Ye Chen sebagai dermawanmu karena dia menyelamatkanmu dan membantumu membalas dendam. Tapi tahukah kamu siapa yang memerintahkan Pulau Bahagia untuk memusnahkan sukumu? Hah? Surou tanpa sadar mengalihkan perhatiannya ke arah Jian Wushuang. Aku katakan padamu, Ye Chen ini adalah orang yang memerintahkan pemusnahan suku kalian dan juga dalang di balik pembantaian saudara-saudara kalian, kata Jian Wushuang tajam. Apa? Surou tertegun sejenak sebelum dia mulai menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak mungkin. Menurutmu begitu? Jian Wushuang tertawa mengejek. Sukumu berada di dalam kekaisaran berukuran sedang. Apakah kamu tidak pernah bertanya pada dirimu sendiri, urusan apa yang membawa seseorang seperti Tuan Ye Chen ke sana, dan bagaimana dia menyelamatkanmu secara kebetulan? Terlebih lagi, mengapa menurutmu satu-satunya yang selamat di antara klanmu adalah dirimu? Surou sedikit bingung. Pertanyaan-pertanyaan ini pernah muncul dalam benaknya sebelumnya, tetapi dia tidak pernah terlalu memikirkannya. Itu tidak mungkin. Mengapa guru melakukan itu? Surou menggelengkan kepalanya dengan panik sambil mengalihkan pandangannya ke arah Ye Chen. Tuduhan tak berdasar, jawab Ye Chen meremehkan. Tidak berdasar. Jian Wushuang mencibir, tetapi kekuatan angin dan petir yang besar secara bertahap mulai terbentuk di tubuhnya. Astaga, plus. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya gemuruh yang meledak. Karena jarak yang dekat dan serangan Jian Wushuang yang tak terduga, bahkan para ahli Ais Nether Valley tidak dapat bereaksi dengan cepat. Pada saat mereka bereaksi, Jian Wushuang sudah berada tepat di depan salah satu dari mereka. Orang ini tidak lain adalah tetua berpakaian hitam yang telah mengikuti di belakang Ye Chen seperti seorang budak. Faktanya, dia telah melakukan hal itu selama lebih dari 1 dekade, dan dia setengah suci. Dia terkejut melihat Jian Wushuang tiba-tiba muncul di hadapannya. Kemudian, dia melihat Jian Wushuang mengulurkan telapak tangannya tepat ke wajahnya. Raut wajahnya berubah drastis saat dia dengan paksa menggeser tubuhnya ke satu sisi, menghindari telapak tangan yang mematikan itu. Meskipun tidak mengenai sasaran, Jian Wushuang tetap menyeringai. Kekuatan spiritual yang unik terpancar dari tengah telapak tangannya dan menyapu ke arah wajah tetua itu. Setelah mencapai apa yang diinginkannya, Jian Wushuang muncul kembali di tempat asalnya dalam kilatan petir. Kakak keempat, lihatlah orang itu sekali lagi dan lihat apakah kau mengenalinya, gumamnya sambil menunjuk ke arah sesepuh berpakaian hitam. Surou menatap lelaki tua itu dengan cemberut, tetapi dia segera menyadari bahwa raut wajahnya telah berubah. Keterampilan penyamaran. Banyak pakar yang berdiri di sana sama-sama tercengang. Tak seorang pun dari mereka pernah membayangkan bahwa tetua berpakaian hitam yang terus-menerus mengikuti Ye Chen selama ini telah menyembunyikan wajah aslinya dengan menggunakan skill penyamaran. Skill itu kehilangan efeknya karena Jian Wushuang telah mengoleskan sesuatu yang istimewa di bagian tengah telapak tangannya yang menyebabkan reaksi ketika kekuatan spiritual dari serangan itu menyapu wajah tetua itu. Setelah melihat wujud asli sang tetua, ekspresi Surou berubah dari kaget menjadi tak percaya, dan akhirnya menjadi marah besar. Itu kamu. Suaranya menjadi sedingin es dan sangat menusuk. Wajah itu selalu ia ingat sejak hari itu, lebih dari 10 tahun yang lalu, saat ia masih kecil. Wajah itu tidak akan pernah ia lupakan. Bagaimanapun, ini adalah wajah sang guru yang memimpin Pulau Bahagia dalam pembantaian suku dan kerabatnya. Dia mengira orang ini sudah lama meninggal. Ternyata, dia tidak hanya berdiri di depannya sekarang, tetapi dia juga telah mengikuti Ye Chen selama ini dan bahkan sering berhubungan dengannya. Penguasa Pulau Bahagia, Fan Hong. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Jian Wushuang bertanya dengan suara berat. Alasan dia yakin bahwa ada bukti yang tak terbantahkan, adalah karena di antara informasi yang ditemukan oleh sekolah alkimia, adalah penemuan bahwa pelayan yang terus-menerus mengikuti Ye Chen tidak lain adalah Fan Hong, penguasa Pulau Bahagia yang telah memusnahkan suku Surou bertahun-tahun yang lalu. Bukti ini sekuat gunung. Begitulah yang membuat Surou terpaksa mempercayainya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Ye Chen sekali lagi, meskipun kali ini dengan pandangan yang sangat berbeda. Tuan, saya butuh penjelasan dari Anda. Sosok Surou tampak gemetar. Kulit Ye Chen langsung menjadi tidak sedap dipandang. Keributan meletus di lapangan pengeboran. Setelah memahami kebenaran masalah ini, hampir semua orang menjadi ragu terhadap sang guru suci yang disebut demikian. Tuan Suci. Bagaimana mungkin seseorang yang berperilaku seperti ini berhak disebut demikian? Saya selalu melihat Ye Chen sebagai orang yang terhormat dan terus terang. Saya tidak pernah menyangka dia penipu seperti itu. Orang munafik yang tidak tahu malu.
Pernyataan menghina terdengar di seluruh drill ground. Akibatnya, raut wajah banyak ahli lembah Ice Nether menjadi agak tidak menyenangkan. Master lembah mulai berteriak, "Anak kecil, kamu tidak hanya memerintahkan orang untuk menghancurkan fondasi pembentukan sekteku, kamu juga tanpa malu-malu menyebarkan omong kosong di sini. Mungkinkah kamu pikir lembah Ice Netherku mudah diganggu? Jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, ia akan dikira sebagai kucing yang sakit. Kamu dan teman-temanmu bisa melupakan rencana meninggalkan tempat ini hari ini. Para tetua, keluarlah." Suara keras dan tegas sang master lembah bergema di seluruh area. Dalam sekejap mata, aura yang sangat besar dan tebal melesat ke langit. Banyak ahli dari Ice Nether Valley, termasuk beberapa tetua Saint Realm yang telah mencapai Divine Transcendence, muncul secara berurutan di dekat Jian Wushuang dan rekannya. "Heh, kau mau berkelahi?" Jian Wushuang berkata sambil mencibir sambil perlahan meraih pedang panjangnya di belakang punggungnya. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang tepat saat telapak tangannya menyentuh gagang pedang panjangnya. 5 sosok muncul, hampir bersamaan, di belakangnya. Termasuk si tua aneh Yunyang yang sudah menampakkan dirinya sebelumnya, kini ada 6 orang di belakangnya. Di antara keenamnya adalah Master Anggur, yang jubah putih, rambut, dan jenggotnya berkibar-kibar, meskipun tidak ada angin. Lady Black yang tampak beruban, berpakaian hitam, dengan wajah acuh tak acuh. Dikenal sebagai sosok yang riang, dua dewa angin dan hujan, yang secara bersama-sama disebut sebagai pasangan abadi, berdiri di sana, dengan acuh tak acuh, dengan senyum di sudut mulut mereka. Si tua aneh Yunyang menautkan kedua tangannya, dengan sedikit ekspresi nakal di matanya. Sebaliknya, Cimei berdiri kaku di tempatnya dengan ekspresi muram di wajahnya. Selain mereka berenam, ada Jian Wushuang yang perlahan menarik pedang panjangnya, dan Yang Zaixuan yang tubuhnya memancarkan aura yang lebih tinggi dari orang lain. Tepat di drill ground, di Ice Nether Valley, 8 aura mengerikan dan mengguncang bumi meledak dengan dahsyat. Dalam sekejap mata, langit dan bumi terkoyak. Kekuatan pendekan yang dibentuk oleh aura saja telah menyebabkan seluruh drill ground menjadi sunyi senyap. Seluruh permukaan drill ground bahkan tampak amblas seluruhnya. Di barisan terdepan dari 8 orang ini adalah Jian Wushuang, yang jelas merupakan pemimpinnya. Sambil mencengkeram pedang berujung hijau, esensi pedangnya yang tak tertandingi membubung ke langit, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah seorang guru yang tak tertandingi yang datang dari zaman kuno. Matanya, yang membawa sedikit jejak kesombongan, melihat sekeliling saat kata-kata bermusuhan keluar dari mulutnya. "Apakah aku bisa ditahan atau tidak, itu tergantung pada kemampuanmu, Ice Nether Valley."